sampean itu ya. Saya tuh kalau ngomong pakai ayat, kamu kalau ngomong pakai kentut. Sampean tuh belum disunat, bertobatlah. Saya sudah sunat, kamu mulai titik saya bukain sekarang nih. Mulai titik saya. Lu belum sunat, makanya lu gak ada hati. Titik saya kamu nih, mau lihat titik Enggak, saya. lu belum sunat, makanya gak ada hati. Adanya kenajisan dalam mulutmu itu cuma ada kenajisan. Kamu mau taruhan berapa sama saya sudah sunat. Kamu mau taruhan berapa sama saya? Lo itu. Kalau ada ajaran Yesus bukan ngajarin begini, itu pendeta sesat yang ngajarin, pendeta goblok yang sesat. Kalau ada pendeta ngajarin ngasih makan bukan ajaran yang utama, itu pendeta goblok dan sesat. Ini loh, Mas Paul. Sejak awal Mas Paul itu kan menghina itu agama sebelah. Tapi Mas Paul itu selalu bilang, gimana saya menghina? Mau saya bicara fakta. Nah, seandainya seorang Kristen itu tentu harus bisa menerapkan kasih toh, tidak menghina, tidak menjadi contohan buat ya, pihak lain. Contoh misalnya ada orang Chinese lewat, orang Indonesia tapi etnis Chinese lewat, terus dibilang-bilang Cina, tapi dibilang dia bukan menghina. Lah, kan benar faktanya kamu tuh Cina. Ya sama. Lalu ketika Pak Paul lewat, ada orang bilang salib. Loh, memang benar kan kamu itu salib loh. Nah, tapi kan itu sudah menghina. Nah, jadi yang Mas Paul lakukan itu sudah penghinaan. Nah, artinya ya udah nggak usah lagi menghina, maksudnya gitu, supaya tentram berkehidupan itu. Ya itu aja sih yang ingin kita sampaikan. Gitu loh, Mas Paul. Ya. Yes. Jadi waktu Muhammad ngomong, telah kafirlah orang yang berkata Allah adalah Isa putra Maryam. Itu bukan menghina. Ini kan perbedaannya beda. Bedanya di mana? Situasi zaman dulu itu beda sama zaman sekarang. Artinya Al-Quran sudah nggak up to date dong. Mas Paul dengar dulu lah, itulah dikoreksi gak gelem ya, gak ya apa sih? Loh, bukan nggak gelem. Kalau masuk akal ya saya terima. Kalau nggak masuk akal ya nggak saya terima. Gimana sih? Nah ya itu tetap penghinaan. Dari dulu aku mau bicara begini. Yang mana gitu. yang menghina? Muhammad bilang mau nidurin Maria itu apa nggak menghina itu? Kalau sedang Daud, aku mau fucking sama ibumu, itu menghina nggak? Daud, aku mau tidur sama ibumu, menghina nggak? Itu jangan disamakan. Kok jangan disamakan? Bedanya di mana? Ini sekarang kan kerukunan umat beragama. Itu dulu konteksnya. Dulu emang umat beragama nggak rukun. Orang Quraisy sama orang Kristen nggak pernah ribut tuh dulu loh. Gara-gara Muhammad terus jadi ribut tuh di situ. Lah, soalnya nih, Mas Paul ini tindakannya bukan Kristen. Kalau begitu. Yang bilang saya Kristen siapa? Bukan Kristen kok memang. Bukan pengikut Yesus. Siapa bilang saya bukan pengikut Yesus? Saya pengikut Yesus. Salahnya di mana? Tidak mencerminkan teladannya. Yang mana yang tidak mencerminkan teladan Yesus? Ya itu tuh, menghina. Yang mana saya menghina lah? Kamu aja nggak bisa membuktikan saya menghina kok. Ya sudah, kalau tidak mau dikoreksi ya percuma. Bukan nggak mau dikoreksi. Kalau omonganmu masuk akal, saya terima. Kalau omonganmu nggak masuk akal ya nggak saya terima. Lah kamu siapa nampak muka janda berani kok? Sampean bagaimana? Sudah geger sampean buat. Bagaimana merasa benar? Coba di sini semua nih ada 73 orang di SOM yang bilang saya menghina cuman kamu doang.
Tadi Pak Robert Amerika tadi bilang, Pak Paul lakukan itu untuk membela minoritas loh. Kamu nggak punya telinga nggak? Tadi kamu dengar nggak tadi Pak Robert bilang apa? Pak Daud, ini sebenarnya diadreskan kepada Somad dan Risik dong. Jangan hanya kepada Pak Paul. Masalahnya di sini merupakan satu counter di mana mereka tidak pernah ada yang artinya melawan. Kita tahu bahwa penangkapan Muhammad Kece atas desakan MUI. Jadi ini tidak adil. Kenapa MUI tidak dari dulu mendesak kalau mereka betul-betul adil? Mendesak Somad, Risik, Kaimanah, dan lain-lain. Banyak lagi. Tidak pernah kan? Tapi MKC langsung. Dan mereka mengambil Waloni sebagai ya semacam tandingan supaya yang dianggap minoritas itu melihat ini ada keseimbangan. Kita tidak bodoh melihatnya. Ya, pengetahuan politik kita ya mungkin lebih tajam daripada apa yang mereka lakukan. Jadi jangan sepihak. Pak Paul justru kita mengapresiasi karena ada orang yang berani daripada pendeta-pendeta yang lain yang mencari kekayaan dan keamanan. Ya kita ya tentu banyak kekurangan-kekurangan di dalam penyampaian itu wajar-wajar saja. Tetapi esensi daripada perjuangan ini harus kita appreciate. Kalau tidak, bagaimana ada suatu lawanan terhadap orang-orang yang tertekan. Dan kita tidak bicara soal karena minoritas dan mayoritas itu haknya sama. Tidak ada itu dipakai dengan kekuatan suatu organisasi yang merasa karena banyak pengikutnya. Mau nggak bisa begitu. Dan negara kita tidak diatur oleh konstitusi agama. Jadi itu yang harus diperjuangkan Pak Daud. Jadi mari kita satukan aspirasi untuk kebersamaan. Tapi jangan kita menyerang ya. Semua sudah tahu siapa Pak Paul kan. Kalau itu ada urusan dengan mereka yang terkait ya silakan saja. Tetapi suara ini juga harus didengar karena selama ini kita itu dibungkem oleh kawan-kawan kita sendiri. Itu yang saya selalu bilang. Kita ingin menuntut suatu keadilan dari pihak kita. Nah, taruhlah PGI dan pendeta-pendeta yang lebih pro kepada KPK dan segalanya. Paling kita dibilangin janganlah, biar saja kita berdoalah. Enggak bisa, kita harus ada sesuatu yang dilakukan. Kan Tuhan sendiri mengajar kita. Ora et labora. Bekerja dan berdoa. Berdoa dan bekerja. Nggak bisa itu kita diam saja. Itu nggak ayat saya sebagai pengikut Yesus dan saya yakin saya telah diselamatkan. Tapi Tuhan juga menghendaki ada suatu perjuangan untuk keadilan. Itulah bagian daripada hidup orang Kristen. Jadi saya mengajar para pendeta-pendeta atau mereka yang fanatik agama untuk ya selalu doakan saja. Tidak bisa begitu. Akhirnya apa? Kepala daripada teman-teman kita dipenggal. Khilafah yang akan menguasai Indonesia mungkin dalam waktu yang dekat ya karena kegagalan kita. Saya yakin kita masih banyak mensupport orang-orang nasional yang waras dan sehat dan cerdas, tidak melihat pada agama. Banyak di antara mereka. Jadi baik mereka sebagai Muslim, Hindu, Buddha, yang kita perjuangkan untuk keadilan semua rakyat, bukan karena sepihak, karena Kristen, tidak. Saya tidak pernah berbicara untuk seperti itu. Tapi karena labeling mereka, atau mereka memframing kita, ya kita harus bersuara. Tidak bisa karena, sudahlah, itu kan sudah urusan daripada. Kalau para pejabat, penindak hukum tidak adil, ya kita bicarakan, mesti ada narasi-narasi untuk melawan mereka. Ada nggak dari pihak kita yang mengeluarkan suatu statement di mana mereka berpenduduk di Jakarta bahwa Anies Baswedan ini jelas-jelas telah merampok uang rakyat untuk kepentingannya, untuk mengusung dia ke level yang lebih tinggi mungkin. Tapi saya harap rakyat Indonesia jangan sampai dibodohin terus. Mungkin ada ajaran Yesus sama sebentar Pak, ajaran Yesus sama teladan Yesus itu tidak sedang dijalankan oleh Mas Paul. Dia sudah menyimpang dari teladan Yesus. Lu aku baca Alkitab kok. Yesus itu bagaimana dia
kasih tuntunan yang baik kok. Yang mana ayatnya? Coba tunjukkan. Yang mana? Nggak usah repot-repot. Yuk baca aja 3 pasal. Saya hafal. Enggak, 3 Alkitab pasal. saya hafal. Sekarang masalahnya yang kamu ngomong nggak ada di Alkitab. Yang saya lakukan ini di Alkitab ada. Dengar dulu toh. Lo kok dengar dulu? Kamu saya tunjukkan mana, yang mana? Kamu kalau ngomong harus pakai bukti. Kalau ngomong sama saya, kamu ngomong sama saya nggak pakai bukti. Kamu kayak Muhammad nih. Ngomong asal mangap doang nih. Kamu Kristen bukan? Matius 5, 6, 7. 3 pasal itu sampean baca aja. Itu sudah top. Lakukan wis. Loh, sudah saya lakukan. Nah, tidak. Bukti Loh, yang mana yang nggak saya lakukan? Matius 5, 6, dan 7. Matius 5, 6, 7, 3 pasal itu ada 52 aspek kehidupan manusia. Coba sebutin satu-satu 52. Yang mana? Yang tidak saya lakukan yang mana? Dari aku Matius. bocor itu 3 pasal. Loh, yang mana? Yang kamu bilang saya nggak sesuai Matius 5, 6, dan 7. Yang mana? Kamu namakan muka kamu aja nggak berani. Agama kamu apa? Sekarang gini loh. Ya, kamu suruh ngakuin diri kamu saja nggak berani kok. Kamu suruh ngakuin agamanya kamu saja kamu nggak berani kok. Karena kamu titisan iblis. Karena kamu iblis. Kamu titisan iblis, makanya kamu nggak berani ngomongin. Yang mana yang tidak saya lakukan, kamu aja nggak bisa tunjukkan kok. Aku bicara sopan. Yang mana yang saya belum lakukan? Kok cuma tanya begitu saja kamu nggak bisa jawab kok. Yang mana yang saya kasih kamu 1 miliar kalau kamu bisa tunjukkan yang mana yang tidak saya lakukan ajaran Tuhan Yesus. Saya kasih kamu 1 miliar rupiah yang bisa kamu tunjukkan. Kalau kamu bisa tunjukkan, saya tidak melakukan ajaran Tuhan Yesus. Ayo loh. Kamu remove saya. Dari dulu, sekarang kamu masih ada di sini. Saya nggak pernah remove kamu karena kamu misu-misu. Mungkin di remove sama co-host yang lain. Enak aja loh. Kamu namakan wajah aja kamu nggak berani kok. Pengecut kamu kayak Muhammad kamu. Lah. Baca 3 pasal itu sudah mengikuti Yesus dengan saya sudah lakukan 3 pasal itu. Tidak begitu. Saya sudah lakukan semuanya. Yang mana yang belum saya lakukan coba? 3 pasal Matius 5, 6, dan 7 sudah saya lakukan semuanya. Ayo loh, yang mana yang belum? Mahatma Gandhi bilang itu 3 pasal itu. Aduh, kamu kebanyakan ngomong nih. Mahatma Gandhi lah, Mahatma Gandhi lah segala macam. Mau Mahatma Gandhi, mau Mahatma Kupluk, mau Mahatma Jembluk, saya nggak mau ngerusak. Yang mana Matius 5, 6, dan 7 saya belum lakukan yang mana? Biar tahu. Jadi 3 pasal itu. Yang mana yang saya belum saya lakukan? Kamu kan katanya mau ngoreksi saya. Koreksi yang mana yang belum saya lakukan itu aja kamu nggak bisa bilang kok. Itu membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu yang mana saya membalas orang Islam dengan kejahatan? Saya kasih makan orang Islam itu loh tiap malam. Aduh. Saya kasih makan, saya diburu sama orang Indonesia dan saya suruh orang-orang teman-teman saya di Indonesia untuk kasih makan orang Indonesia. Yang mana saya membalas kejahatan dengan kejahatan? Ayo loh. Nah itulah, kalau dikasih masukan beda. Lo masukanmu masukan dari Muhammad kok, masukan dari agama iblis kok. Kenapa saya terima? Sekarang saya kasih masukan sama kamu. Kamu tiap malam jajan di Alexis ya, ngehe terus sama kayak Muhammad sana. Kamu mau nggak ngikutin begitu? Kalau ajaran yang salah kan nggak boleh dilakukan. Ajaranmu salah kok. Ajaran saya kan sudah benar. Mana tindak laku saya yang melanggar Matius 5, 6, dan 7? Kalau kamu bisa tunjukkan, saya kasih kamu 1 miliar rupiah. Siapa yang tidak mengikuti Yesus? Mana yang tidak mengikuti Yesus? Lo tadi kamu sudah tunjukkan katanya membalas kejahatan. Kejahatan mana yang saya lakukan untuk membalas kalian orang Islam? Nggak ada, saya malah suruh kasih makan. Berkatilah musuhmu, berilah mereka makan. Berilah seterumu makan bila ia lapar. Saya kasih makan itu loh. Sudah geger seperti begini merasa tidak salah. Lo tidak salah, memang nggak salah. Coba kamu tadi dengar Pak Robert, saya nggak salah. Coba lihat, kamu lihat tuh, 1000 nasi bungkus tiap malam. Kamu pernah kasih makan 1000 orang belum tiap malam? Nggak pernah kamu. Yesus tidak bilang kasih makan. Asal tahu, Mas. Mana kamu pernah kasih makan 1000 orang? Kamu nggak pernah. Tidak. Yesus suruh mengajar, menginjil. Itu yang penting. Bukan saya mengajar, menginjil. Yang mana? Ya, makan tidak penting. Nih. Mau menyelamatkan orang itu yang penting. Bukan kasih makan. Tidak ada. Yesus bilang suruh kasih makan itu tidak ada. Oh, salah kamu. Yesus bilang kasih mereka makan. Itu lain keadaannya. Sesat kamu, macam Muhammad kamu.
dengar dulu. Waktu itu 5.000 orang datang mau mendengar. Karena jam makan dia bermujizat. Kok mau mendengar salah? Mereka sudah mendengar firman Tuhan lalu dikasih makan. Kebalik kamu nggak ngerti Bukan Alkitab, karena kamu 5.000 ngajarin orang saya. dia kasih makan, terus kerja kita kasih makan orang. Tidak. Oh salah, kamu harus kasih makan. Lu kok nggak Menginjili, ada? itu Kamu yang sesat benar. kamu. Diinjili. Kamu salah, kamu sesat kamu. Sesat kamu. Kamu sesat macam Muhammad kamu. 24, 19, 20. Mana ada disuruh kasih makan? Ya apa? Itu saja sudah menyimpang. Kamu mau kamu apa? Kamu tampakkan mukamu berani nggak? Lah, sekarang gini, tidak tampak muka. Sampean tampak muka tapi tidak ada juga, dia nggak tahu di mana keberadaannya. Ya sama Saya saja. kan ada di Eropa. Kok gimana? Kok tidak tahu Sama keadaan di Eropa saja. gimana sih kamu? Ya, untuk apa ketemu lihat muka? Untuk apa? Lah kamu Kalau lihat kamu muka nampak tidak muka aja bisa. kamu nggak berani Tidak kok. bisa kritik Paul saya. Kamu nampak muka juga kritikanmu yang ngawur 5.000 kok. orang suruh Siapa makan. bilang Yesus nggak suruh kasih 5.000 makan? orang suruh makan, terus Jakarta Barat suruh bagi-bagiin. Emang itu ajarannya ya? Oh iya, ajaran Tuhan Yesus. Ajaran itu mengajar Matius 24, 19, 20 wis. Ngawur kamu, ayat aja kamu nggak bisa tunjukkan apa kok bunyinya apa coba? Lah, intinya apa? Udah menyimpang, sampean punya cara penginjilan. Yang cara mana yang pengajaran. menyimpang? Yang menyimpang yang mana? Ini yang 73 orang ini jadi ngikut sesat. Yang mana yang Nanti menyimpang? kecilin Jangan-jangan mereka kamu juga sesat ikut. ngikutin ajaran Muhammad. Nah, iya kamu aja dari itu tunjukkan ayatnya mana, kamu nggak itulah tunjukkan sudah- ayatnya. sudah Yang tidak saya bisa. menyimpang ajaran Yesus yang mana? Katanya kasih makan orang bukan ajaran Yesus, kan goblok bener kamu itu, kamu ajaran iblis. Kamu itu berarti titisan iblis dari Kasih neraka, makan titisan betul. Muhammad kamu Dengar yang dulu. bilang kasih makan sesat Dengar itu. dulu lah, itu putar balik pelintir terus. Kok pelintir-pelintir Kita tidak gimana? boleh. Kita mengasihi sesama, tapi bukan intinya kasih makan. Inti pertamanya ajar, baptis, dakwah. Siapa Makan bilang? itu yang nomor- Oh, nomor salah yang kamu. terakhir itu, bukan Salah itu yang kamu, utama. salah kamu, sesat kamu. Kamu Bukan nampak itu muka yang aja nggak utama. berani. Nih ajaran Tuhan Yesus ya, saya kasih tahu kamu ya, kasih Dengar makan. dulu, Yesus itu tidak melarang mengasihi, harus kasih makan iya. Tapi Katanya tadi itu bukan ajaran kasih makan. Yesus. Kamu Tidak. gimana ngomong bolak-balik kayak Muhammad nih? Nah, bukan dong. Ah, kamu kayak Muhammad nih. Tadi katanya Bukan. bilang kasih makan bukan ajaran Yesus. Sekarang kamu bilang bukannya melarang Itu kasih bukan ajaran makan. Yesus. Jadi saya Kalau kasih makan salah apa bener itu nih? Hal utama. Kalau Hah? kasih makan itu hal utama, itu bukan ajarannya. Betul, boleh kasih Kamu makan. gara-gara nggak kasih makan, kamu bisa masuk neraka loh. Aduh. Kamu kalau nggak kasih makan orang, kamu masuk neraka loh. juga pernah bilang. Itu ajaran Tuhan Nabi Yesus Sulaiman loh. juga pernah bilang, kasih dia mantel hangat, kasih saudaramu baju hangat, kasih minuman, roti bundar segala rupa. Ah, Yesus juga bilang, boleh kasih makan, mengasihi, tapi bukan itu intinya. Tuh, kamu Kasih baca makan tuh. itu Kamu bukan. baca tuh di layar tuh. Ya. Sudah Kamu baca di layar tuh. Sudahlah, Mas Paul. Nah, itu Oh sudahlah, bukan Mas Paul gimana? Kamu ini ajaran Muhammad, kamu ikutin ajaran Muhammad jadi sesat, kamu bodoh kamu. Kamu Dengar baca di aja lapar. dulu ini. Lihat tuh. Ya, Kamu diam saya dulu. latar belakang Kamu dengar dulu. saya. Kamu ngoceh-ngoceh. Kamu nggak ada Dengar ini nih. aja. Lah, kalau Nih, saya bacain dulu ya. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan penjara. Nah, ini benar, lihat atasnya nih. Nah, nih. Sebab ketika aku lapar, hanya huruf besar ya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu tidak lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Jadi kalau kamu tidak kasih makan, ya. Konteksnya beda, Mas. Konteksnya Paul. apa ini? Oh, Konteksnya apa ini? itu bukan berlaku zaman sekarang. Itu mengasihi. Mengasihi. Bukan berarti setiap orang kita kasih makan. Bukan. Siapa bilang? Penginjilan dulu. Bilangnya apa Utamakan ini? penginjilan Kalau kamu dulu. tidak ngasih makan, kamu masuk neraka loh. Mengikuti Yesus itu bukan menjadi lembaga sosial. Harus tahu. Hah?
Siapa bilang saya lembaga sosial? Saya kasih makan bukan lembaga sosial. Gereja itu harusnya kasih makan. Kalau gereja nggak kasih makan itu gereja sesat. Goblok kamu. Goblok kamu. Kamu tuh ajaran kamu pengikutnya Gilbert ya? Waduh. Kamu pengikutnya Gilbert apa pengikutnya Ustaz Abdul Somad nih kamu nih? Itu orang. Kamu saya tanya kamu dulu nih. Kamu kalau kamu tidak jawab saya remove kamu. Sekarang saya tanya. Kamu agamanya apa? Itu manusia. Kamu agamanya apa? Kamu bukan. Kamu diam bisa nggak? Kamu jawab. Kamu agamanya apa? Baru kita lanjutin. Kalau kamu nggak mau jawab, nggak usah kita lanjutin. Ya, kamu agamanya apa? Gereja itu manusia, tubuh. Saya kasih kamu kesempatan lagi. Kamu agamanya apa? Kalau kamu nggak mau jawab, ya kamu masih pintar-pintar, saya remove kamu. Kan gampang kan kalau sama-sama saya kan, tampak muka aja nggak berani, ngakuin iman kamu aja nggak berani. Agamanya apa kamu? Ya nggak berani lah kamu, nggak Jangan jelas. bicara soal agama. Udah bener belum jalan? Kamu tadi ngajarin saya, ngoreksi saya. Saya sudah benar. Saya ini Nabi ke-26, maha benar saya. Dibanding dengan Nabi ke-25 yang cabul dan sesat itu. Sombong begini. Oh sombong gimana? Saya ini Nabi ke-26. Saya ini maha benar dibandingkan dengan Nabi ke-25. Bukan pengajar tapi YouTuber. Saya tidak cabul, saya tidak pernah bunuh orang. Ayo lo. Susah kalau mau menang sendiri ya repot. Bukan menang ya sendiri, kan? kamu aja kamu jauh, kamu pintar-pelintut kok. Saya kasih tunjukkan ayatnya. Saya tunjukkan ayatnya, kamu masih mintil-melintir nggak karu-karuan kok. Itu sama saya ayat. itu ngomong yang jelas lo. Yang mana jadinya? Yang mana kamu kritik? Yang saya salah mana? Kalau kamu tidak kasih makan, kamu masuk penjara, masuk neraka lo. Kalau kamu nggak kasih orang miskin lo. Dengar dulu. Saya udah dengar kamu dari tadi. Sekarang kamu saya tanyain aja, kamu nggak bisa jawab. Yang mana yang saya tidak sesuai dengan ajaran Yesus? Tahu gak Yesus datang ke orang kusta? Tahu gak? Nggak apa-apa, kasih ngomong aja nih, nggak apa-apa nih Daud, biar dia tuntas sekalian mau diapain nih, ya kan? Ini kalau bukan pengikutnya Gilbert ya pasti pengikutnya Muhammad ini, orang yang begini nih. Dinyalain, Daud. Tidak ada saya mau ikut-ikut siapa, saya sendiri maju, tidak ada ikut-ikut siapa, tidak ada. Saya tanya, yang salah saya mana? Ajaran saya yang salah yang mana, Daud? Penginjilan itu harus pengajaran, itu yang pertama. Saya setiap hari saya mengajar, saya punya 150 murid. Di join member saya ada 400 sekarang, 420. Ya 1000 juga ada apa-apa tuh. Apa hubungannya? Loh, saya kan mengajar, katanya kamu gimana sih kamu? Mengikuti Yesus dengan seksama itu bukan begini caranya. Harusnya bagaimana mengikuti Yesus dengan seksama? Kamu malah bingung. Bingung. Bingung, harusnya bagaimana? Kamu mau ngoreksi saya tanya aja kamu nggak bisa jawab. Pintar-pintar ayatnya di mana kamu nggak bisa tunjukin. Saya mah kalau ngomong pakai ayat tak tunjukin ayatnya. Sekarang orang pada sakit hati. Pada sakit hati dengan omongan Paul. Nah, sekarang saya tanya, Yesus disalib, kenapa Yesus disalib? Kenapa Yesus disalib? Karena orang sakit hati sama Yesus toh. Yesus itu disangka orang gila, makanya disalib. Kok disangka orang gila? Nggak ada ayatnya Yesus disangka disalib. Nggak ada. Disangka orang gila. Yesus dikira orang gila, dianggap orang gila, tapi bukan karena itu. Kalau dia gila nggak mungkin disalib. Ya. Disangka orang gila. Dia setara dengan ayatnya orang tunjukkan, jahat. ayatnya kasih tahu ke saya Yesus disalib karena gila. Coba kamu tunjukkan ayatnya, saya kasih 1 miliar lagi. Kalau ada ayatnya Yesus disalib karena disangka gila. Nah, saya kasih ayatnya kamu, saya kasih 1 miliar rupiah lagi. Makanya kalau ngomong sama saya jangan asal ngomong doang. Dinyalakan mikrofonnya. Kohos yang lain biarkan aja, biarkan dia ngomong. Dia sampai tuntas dia. Apa? Kamu tunjukkan ayatnya. Saya kasih 1 miliar. Yesus disalib karena disangka gila. Yesus disalib karena orang-orang sakit hati sama perkataannya Yesus. Tahu nggak? Yesus itu dianggap setara dengan orang jahat pada saat itu. Ya. Yang mana kejahatannya? Nggak ada. Orang jahat mana? Ayatnya kamu ngawur, kamu ngarang. Kamu kalau ngomong sama saya jangan ngarang. Sebelah kiri dia itu penjahat besar. Kamu kalau ngomong sama saya jangan ngarang. Yesus disalib karena dianggap menista agama. Gimana sih? Bukan menista agama. Apa dong? Dengar dulu, pada saat itu
ya, Yudaisme berkembang, harus tahu, dengar dulu. Jadi jangan merasa sampean itu sudah benar. Saya lebih benar dari kamu, sudah pasti. Kamu dari tadi ngomong aja nggak pakai data, kok cuma ngomong doang, ngarang kayak Muhammad. Saya baca 3 Kamu pasal kesurupan saja. begitu, Saya kok baca, ngelantur-ngelantur. saya baca 3 pasal aja, saya Terus langsung itu tahu ya, Kristen itu salib, seperti karena apa. dia menista agama, dianggap Kristen menista itu agama seperti apa, Yahudi. tinggal baca 3 Tapi pasal tuduhannya saja, itu paham. nggak pernah dianggap sama Roma. Akhirnya apa? Dianggap memberontak, karena mengaku dirinya adalah raja. Jadi itulah dasar penyaliban Yesus. Karena dia mengaku menista agama tidak dianggap oleh orang Roma, maka dituduhlah Yesus sebagai pemberontak, mengaku sebagai raja. Hukumannya hukuman Roma. Jadi Hukuman Roma Yesus itu dianggap dia, sebagai penjahat, nggak ada. dia setara dengan penjahat, dianggap setara dengan penjahat. Nggak ada, Buktinya nggak sebelah ada, kanan salah. dia, Kamu setara dengan sebelah penjahat, kanan dia salah. itu penjahat. Yang dia Beda, janjikan nggak bahwa ada. penjahat itu diinjili. Penjahat itu sedang diinjili, sama-sama disalib. Nah, Kenapa dia diinjili. Yesus berbuat kejahatan apa? Dituduh jahat apa? Yang namanya jahat itu apa? Mengambil istri orang juga jahat. Kayak kamu bohong begini juga jahat. Nah, harus tunjukin yang mana. Yesus tidak berbuat jahat, tapi dituduh berbuat jahat. Lah iya, tuduhannya apa? Orang Berbuat jahat apa? bilang, Tuduhannya apa? Tuduhannya apa? Berbuat jahat apa? ya, dulu pada saat kejadian itu banyak A, sekali U, A, pendeta-pendeta. A, U, A, U. Pendeta dengar AU, dulu saya. AU, kayak Muhammad aja Pendeta- cuma bisa AIU aja Pendeta kamu. itu Farisi, dengar dulu. Saya mau tanya kamu, simpel sekali. Dia Yesus pinter-pinter tuduhan baca kejahatannya Taurat. Yesus apa? Kamu nggak bisa jawab AIU, AIU, dianggap AIU. melanggar Taurat. Dengar dulu, dianggap melanggar Taurat. Itu kejahatannya dianggap. Mana ada dia Melanggar melanggar Taurat. Taurat? Mana ada tuduhan Yesus melanggar Taurat terus disalib? Bodoh juga kamu nih kayak Muhammad. Lah melanggar Taurat dong, gimana sampean ini? Kan ahli Taurat bilang munafik itu yang menuduh Yesus, yang cuci tangan harus 50 kali, harus begini. Tapi Yesus Salah kasih itu ajaran yang bukan singkat, melanggar Taurat, yang itu praktis. melanggar tradisi Yahudi. Kamu baca ayatnya baik-baik. dianggap itu Taurat bagi mereka. Mana Sudah, ada? mereka itu ahli Taurat. Nggak ada Mereka ayatnya. pilih mereka Yesus ahli melanggar Taurat. tradisi Yahudi. Ayatnya bunyi begitu di Markus 7. Oh, saya malah bisa Mereka sebutin anggap ayatnya. itu ajaran Taurat. Nggak Mereka itu ada sebut ajaran, mereka ahli nggak ada Taurat. Yesus dianggap melanggar tradisi Yahudi. Nah, saya tunjukkan Ya kamu. dianggap mereka Dianggap bahwa mereka Yesus tidak. ini judulnya apa? Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Adat istiadat Yahudi itu bukan Torah. Ya Ngawur udah, kamu. ya sudah. Sekarang begini, mereka bilang mereka Nih, orang Yahudi itu. Baca ahli tuh Taurat ayatnya itu tuh bilang di bahwa depan tuh mereka- ayat 5. Baca ayat 5. Karena itu orang Farisi dan ahli Taurat bertanya kepadanya, mengapa murid-mu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tapi makan dengan tangan najis. Sampean itu ya. Saya tuh kalau ngomong pakai ayat, kamu kalau ngomong pakai kentut. Sampean tuh belum disunat, bertobatlah. Saya sudah sunat, kamu mau lihat titik saya bukain sekarang nih. Mau lihat titik saya Lu kamu. belum sunat, Nih, makanya lu gak ada hati. Titik saya kamu nih, mau lihat titik Enggak, saya. lu belum sunat, Taruhan makanya berapa gak kamu? ada hati. Adanya Oh, kamu kenajisan taruhan berapa? dalam mulutmu itu cuma ada kenajisan. Kamu mau taruhan Pemikiran berapa sama juga saya? najis. Saya sudah sunat. Kamu mau taruhan berapa sama saya? Pemikiranmu najis. Kamu kasih saya 1 miliar, tunjukkan saya buka titik saya. Saya Acaramu tunjukkan ke najis. kamu, saya sudah sunat. Karena kamu belum sunat, belum bertobat. Saya sudah sunat. Kamu mau taruhan berapa sama saya? Saya kasih kamu siapin 1 miliar. Saya buka titik saya di Sunat sini hati sekarang. dulu. Bukan sunat titikmu nggak Loh, kamu mau laku sunat jadi apa? Sunat hati. Harus Apa paham. sunat hati definisinya apa? Sunat hati Lah, definisinya lu apa? bertobat. Mulut lu jangan kenajisan aja yang keluar. Mulut saya yang najis yang Pikiran lu mana? Jangan cuma peperangan, jangan Mulut cuma saya yang ribut najis aja. yang mana? Nah, aduh. Mulut saya yang najis yang mana? Gua bilang sunat hati, tapi Sunat sampean hati bilang apa? Definisinya sunat Mana hati ngerti apa? sampean soal sunat? Definisinya Taunya sunat potong hati titit, apa? potong titit. Nah, Kamu itu tadi aja bilang sampean titiknya nggak belum ngerti. sunat. Saya bilang saya Arti sudah sunat. sunat. Sekarang kamu jawab lagi sunat hati. Sunat hati itu apa? Kamu tahu nggak sunat hati itu apa? Ya sunat hati bertobat lah. Lo bertobat, saya sudah terima bertobat. keselamatan, kan begitu. Mau Saya disesuaikan. sudah bertobat. Itu disunat. Bentuk Apa sunat lagi? itu mau disesuaikan. Apanya yang diajar. disesuaikan? Yang jelas kamu ngomong jangan kayak kentut. Hidup disesuaikan. Apanya? Lah, apa aja? Yang jelas Hidup kamu yang ngomong, ngomong cuma retorika doang. Makanya- Kamu aja kamu nggak ngerti Makanya yang kamu ngomongin apa. mempermalukan Yesus. Kalau Yang mana begitu saya bukan ajaran Yesus? Mempermalukan sosok Yesus. Yang mana saya mempermalukan sosok Yesus? Semua orang banyak Tidak. di sini banyak Tidak orang bertobat kok menteladani terima dia. Yesus tuh mempermalukan. Lah, tidak menteladani. Saya baptis ratusan orang Islam. menteladani. Yang mana? Kamu justru malu mengakui Yesus kan?
Kamu mengakui agamamu sekarang sendiri. Kamu dengar malu, dulu, makanya kalau kamu nggak berani nampak betul-betul- muka. Kalau betul-betul konsep makanan itu dikasih ketika Yesus lagi di tiang, apa tadi kasih makanan? Tidak. Tapi muridnya datang. Yesus bilang, ini titip ibuku ya. Ibuku ini nanti tolong lihat ya, perhatikan itu. Hubungannya apa? Orang lagi disalib, kudunya ngapain ngasih makan lagi disalib gitu? Dia kasih minum juga enggak kan? Yesus dikasih minum juga enggak? Loh, kamu jujurnya kasih makan apa kasih minum? Orang lagi disalib suruh makan begitu, lagi disalib begitu Ya suruh makan sama, begitu. Makannya artinya gimana? artinya kasih makanan sama minuman itu bukan konsep utama. Konsep utama itu Injil. Nggak ada hubungannya, nggak nyambung. Kamu lihat baca ayatnya lagi nih, Matius 25. Udah, gitu. nah Kamu nggak kasih makanya makan, kamu langsung neraka sampean loh. itu sudah menyimpang pengajarannya. Menyimpang Itu mana? membagikan Yang itu menyimpang bukan yang mana? ajaran Ini Yesus. ayatnya sudah jelas. Kalau kamu tidak kasih makan, kamu masuk neraka loh. Kamu masuk neraka loh. Kamu tidak kasih makan orang, kamu masuk neraka loh. Kamu Itu saja nggak berani beda. mengakui imanmu kok. Masuk neraka loh Itu- kamu loh. Itu Serius. beda dong. Beda kalau kita sebar-sebar itu makanan. Beda dong. Membantu itu beda. Kayak Daud gini kan buat Justru naikin membantu rating kan itu. lumayan kita ini kan. Jadi biarin aja, jangan dimatiin ya. Ini orang-orang kayak Daud memang saya tungguin ini buat naikin rating kita. Ya biar saya gas terus. Nah, kesempatan saya buat hajar Muhammad sama hajar Gilbert kan. Saya di sini maju sendiri, tidak ada bawa kecuali Paul ya. Kamu Kalau itu Paul percayanya kan kepada selalu Muhammad apa percaya pada Yesus? Sekarang saya tanya. Kamu aja nggak berani jawab kok. Kenapa? Karena kamu malu dengan imanmu sendiri. Kamu emang punya iman. Saya punya Jadi iman. saya tidak beriman. Kamu nggak beriman. Nyatanya kamu nggak berani nampakkan wajah Mau kamu beriman kok. atau tidak itu cuma Tuhan yang Maha Kuasa. Nggak bisa kalau Seseorang kamu beriman kamu atau sendiri aja kamu nggak berani nampakkan wajah kamu untuk mengatakan imanmu aja, berarti kamu nggak punya iman. Gimana sih kamu? Saya tidak perlu tunjukkan wajah. Kalau saya tunjukkan wajah, orang tersimpangkan. Oh, lihat wajahnya. Terus kenapa? Emang kalau lihat wajah kamu takut dibunuh kamu? Kenapa takut? Tidak. Nah, kenapa kalau aku kenapa kamu nggak mau nampakkan wajah Saya kamu? justru saya jadi orang top bisa koreksi si Paul. Ngapain saya harus tutup-tutupi muka? Ya memang saya Karena nggak kamu mau. takut, karena kamu nggak punya titit. Ah, Karena kamu nggak punya titit, makanya kamu nggak pernah tunjukin makanya wajahnya kamu. rendah hati, Paul. Oh, saya rendah hati Ingat, sekali. Hidup itu kita nggak Justru tahu kamu kapan yang kita mau sombong, mati. karena kamu menganggap merasa lebih pintar dari saya, Saya dari sementara kamu awal belum juga berbuat sudah apa-apa. pedulur. Dari Kamu awal belum saya bikin masuk apa-apa sini aja, juga kamu sudah udah merasa pedulur. lebih hebat dari saya. Permisi. Saya ingatkan Ya. kamu, kalau kamu tidak bertobat, kamu masuk neraka. Nah, susah kalau orang nggak Kamu rendah masuk neraka hati. kalau kamu nggak bertobat. Ya, Ya nah sudah. gitu. Dengar dulu. Oh, saya dari tadi sudah dengar kamu, kan makanya tadi saya tanya sudah kamu bilang, saya jawab. Sekarang sudah saya jawab, kamu tunjukkan ayatnya satu pun kamu nggak tunjukkan. Dari tadi yang saya ngomong, saya tunjukkan ayatnya semua. Yang kamu ngomong, kamu nggak ada tunjukkan ayatnya. Itulah ajaran Muhammad. Ya. Sekarang begini. Itulah. Kalau Masa marah saya bilang tidak menjalankan teladan Yesus kok sampean marah? saya nggak marah, saya kan cuma Orang nanya. faktanya Masa nanya nggak boleh? Masa lu ditanyain marah? Saya kan cuma nanya. Kamu masa ditanyain marah sih? Tersinggung kamu saya nanya. Yang mana? Yang mana? Ya, Saya kan kalau cuma betul-betul, nanya. kalau Orang betul-betul. nanya. Pak Paul. Pak Paul Kalau mukanya betul-betul. jelek. Yang bagian mana yang jelek? Kan saya nanya begitu. Paul ngerti Emang nggak Alkitab. boleh. Coba sebutkan 52 aspek kehidupan manusia yang tercatat dalam 3 pasal Oh, itu. kamu apa malah aja? ngetes saya sebutkan itu. Kamu malah sebutkan 52 apa saja kamu sebutkan. Katanya kamu bilang 52. 52 aspek kehidupan manusia. Cuman ada 2. Oh 52. Cuman ada 2. Bahkan cuman 1. Itulah. Oh Kok cuma 52. Bodoh kamu kalau bilang 52. Nggak ada disebut 52 di situ. Cuman ada 2. Bahkan cuman 1. Tidak ada 2. Sekarang begini. Jangan 52 menyakiti kamu sebutkan orang apa saja, kalau tidak coba. mau disakiti, itu Nggak satu. bisa Dengar, lah jangan kamu lah. menyakiti orang kalau tidak mau disakiti, itu satu. Yang mana saya menyakiti orang lain? Iya, 52 kok. Yang mana dong? saya menyakiti orang Baca lain? dong, Apa saya ada baca. bunuh? Apa saya 5 sampai menghalalkan darahnya 7. orang Islam? 5 sampai 7 kok cuma 2 aspek. Aneh. Cuman Kalau 2 aspek, cukup bahkan 1 cuman ayat. 1. Loh, kalau 2 aspek cukup 1 ayat. Ini 3 pasal. Nah, itu aja nggak tahu. Oh, Sampai- karena 3 pasal, karena Hah? kamu bodoh, makanya kamu nggak ngerti. Udah Nah, dikasih tahu 3 itulah. pasal aja, kamu nggak ngerti bahwa Tuhan Yesus kamu hanya ingin bodoh, menyatakan satu bilang hal. orang bodoh. Loh, kamu memang bodoh. Kalau cuma 2 aspek, 1 ayat cukup. Kenapa? sampai Kamu nggak ngerti satu kalau cuma dikasih 1 pasal? ayat. Kamu sekarang ngomong panjang lebar aja ayatnya nggak keluar semua kok. Kalian ini Apalagi jadi kalau bodoh. cuma dikasih Dengerin 1 ayat, Paul kamu tambah ini, bingung lagi Pak. kamu.
YouTuber bukannya penyelam, bukannya Kok ini. YouTubers gimana? Nggak ada, kamu ngomong kemana-mana nih. Satu-satu, yang mana ajaran saya yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus? Simpel kan? Itu aja Nah, contoh yang aja, mana? tidak usah jauh-jauh. Saya kasih contoh Yang mana satu kasih aja. makan bukan ajaran Yesus? Goblok kamu kalau bilang kasih makan bukan ajaran Yesus. Itu yang Kamu utama. bahkan kamu tanya sama Muhammad Utama, aja, Muhammad itu bisa minta yang bunuh diri utama. lagi tuh kalau ngeliat umatnya kayak kamu. Itu yang utama, bukan itu yang utama. Justru itu yang utama, kasih makan. Gimana sih kamu? Orang sudah jelas kalau kamu nggak kasih makan kamu masuk neraka. Kok itu ayatnya udah jelas di depan mata kamu itu. Itu yang utama. Itu yang utama ayatnya di depan kamu loh itu. Kalau ada ajaran Yesus bukan ngajarin begini, itu pendeta sesat yang ngajarin. Pendeta goblok dan sesat. 20, Kalau ada pendeta ngajarin ngasih makan bukan ajaran yang utama, itu pendeta goblok dan sesat. Tahu? Itu yang diutamakan, mengajar. Salah kamu. Ini yang namanya nggak ada yang utama mengajar, nggak ada. Inilah yang utama mengajar, goblok kamu. Nggak ada. Justru gara-gara kamu nggak kasih makan, kamu bisa masuk neraka kamu. Sekarang mau Ayo, kemana yang ini, mana? Matius? Nggak ada. Ini yang tertulis saja. Kamu jangan ngarang deh kalau sama saya. Yang terang-terangan aja tertulis deh. Nggak berlaku itu. Matius 24, 19. Jadi ini nggak berlaku ini. Matius 25 nggak berlaku. Berlaku nggak? Nggak berlaku dong. Nggak ada makanan di situ. Jadi gimana? Nggak berlaku. Matius 24, 19, 20. Wah. Nah, iya, Matius 19 yang bilang nggak berlaku siapa? Saya memberitakan Injil, banyak yang bertobat di sini. Banyak yang jadi orang Islam yang ikut Yesus di sini. Yudi Mulyana dibaptis, Ali Markus dibaptis, saya yang injilin itu. Kenapa harus marah? Saya bilang itu bukan ajaran utama soal kasih makan. Siapa yang bilang saya marah? Justru saya tanya sama kamu, kalau bilang yang kasih makan bukan ajaran utama, itu ajaran sesat. Kalau kamu bilang bahwa ngasih makan bukan ajaran utama Yesus, itu kamu sesat namanya. Tidak tahu isi Matius 24, 19, 20. Oh, saya hafal sekali. Nah, saking hafalnya, salah menerapkan. Ya opo. Yang mana yang salah? Matius 24 Saking ayat salah 19, 20. menerapkan. Nih, Matius 24 ayat 19, 20 nih kamu baca nih. Bikin Nih, gaduh. Matius 19 nih. Matius 24 ayat 19, 20. Celakalah ibu yang hamil atau menyusukan pada masa itu, berdoalah supaya kamu melarikan diri, jangan jatuh pada musim dingin. Matius 28 salah bicara. Matius 28. Matius 28 ya, salah bicara, saya maafkan. Di Matius 28. Orang salah sebut aja udah langsungan. Kok marah itu Matius 28 tuh saya bukain, kamu jangan mutung begitu. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridmu. Kamu sudah pergi ke segala bangsa belum? Orang cerita soal makan kok. Loh, kok cerita soal makan? Ada gak di situ bilang dilarang kasih makan? Goblok kamu. Nggak ada di situ, nggak ada dilarang kasih makan. Nggak ada. Ke seluruh bangsa itu, kalau pergi ke seluruh bangsa itu, bukan orang Indonesia pergi kemana-mana. Artinya ajaran Yesus ada di mana-mana. Salah, kamu bodoh, kamu disuruh pergi kok ajarannya di mana-mana. Kamu nih emang kayak Muhammad suka ngarang nih, disuruh pergi kamu loh. Saya sudah pergi ke bangsa-bangsa, saya sudah pergi ke orang Iran, ke orang Irak, ke orang Suriah, ke orang Eropa, orang Belanda, orang Jerman, orang Prancis, orang Swiss. Saya sudah pergi ke Malaysia, ke Singapura, ke Hong Kong. Kamu pergi kemana aja? Nggak ada kamu pergi. Kamu disuruh pergi memberitakan Injil, ya. Kamu sudah pergi kemana saja, keluar dari kampungmu aja belum pernah. Sampean itu bilang membaptis 1000 manusia. Satu manusia aja nggak ada kesaksiannya. Mana itu yang orang Iran, orang Belanda? Alasan sampean apa? Oh, mereka itu ada di YouTube saya, ada di Facebook saya, sudah saya tampilkan semua. Tidak ada. Ada di YouTube, ada di Facebook saya, sudah saya tampilkan semua. Yang di Facebook saya sudah dibredel. Ajaranmu dangkal, makanya mereka nggak mau bersaksi. Ya kan? Dan itu nggak mau bersaksi. Kalau bersaksi ntar dibunuh keluarganya. Gimana sih kamu? Tapi sudah ada satu yang bersaksi. Gimana sih kamu? Nah, saya tunjukkan nih. Playlist evangelisasi. Bersama orang-orang Iran semua nih. Ini orang-orang yang saya injili semua nih, dari saya muridkan ya, sama pendeta Cek. Orang-orangnya sama kan, sama tadi kan? Ya, ngomong apa lagi? Sama kan tuh orang-orang yang saya baptis tuh, sama yang tadi ada di ruangan.
Ayo lo, mau ngomong apa lagi lo kamu? Mau ngomong apa lagi kamu? Kalau saya ngomong itu pakai bukti, nggak kayak kamu cuma nyocol doang, ketut doang. Yang mana? Yang salah lagi mana lagi? Mau kamu ngomong saya lagi? Saya mau tanya kamu. Ya, kamu agamanya apa? Kamu nggak berani jawab. Barang siapa malu mengakui aku di hadapan manusia, aku akan malu mengakui. Narasimu itu terus. Kamu aja nggak berani mengakui Yesus kok. Berarti kamu kan masuk neraka. Ulang-ulang. Kamu aja nggak berani mengakui Yesus kok. Ya. Makanya kamu masuk neraka. Yesus akan menyangkal kamu. Kamu aja malu mengakui Yesus kok. Belum lagi ada orang taruh golok di leher kamu kayak Muhammad Aceh. Belum lagi orang taruh golok di leher kamu kayak Ali Makhrus. Kamu aja sekarang cuman saya tanya aja kamu nggak berani mengakui kok. Karena apa? Karena kamu masuk neraka. Memang datamu neraka. Bertobatlah. Kalau kamu tidak bertobat sekarang, kamu akan masuk neraka. Bertobat kamu sekarang. Kalau kamu tidak bertobat terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu akan masuk neraka. Berhentilah mengikuti Muhammad, ya. Yang orang tidak suka jangan dilakukan. Yang mana? Tiga pasal itu. Loh, kalau orang nggak suka saya memberitakan Injil, berarti apa? Berarti saya nggak boleh beritakan Injil. Bilang cuma dua, tiga pasal kok isinya dua, yang bener dong. Tiga pasal Tiga pasal itu isinya cuma satu, Matius 7 ya. Kalau kamu tidak ingin orang melakukan hal yang tidak baik sama kamu, kamu jangan lakukan apapun yang ingin orang lain perbuat pada kamu perbuatin ke orang lain itu. Itu sudah saya lakukan. Baca dulu Matius 4 ayat 4. Itu paling Matius 4 ayat 4, manusia itu bukan dari roti saja tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Ayo lo, mau apa lagi lo? Saya hafal di luar kepala ayatnya. Gimana sih kamu? Iya, kasih makan bukan utama, itu ajaran praktis. Kasih makan itu bukan utama. Nih, saya bacakan nih. Mana dia bilang bukan utama nih? Salah kamu nih. Kamu bacanya utama kasih makan. Tidak, burung pipit aja dikasih makan kok. Bukan itu yang utama. Susah kalau orang nggak ada rendah hati yang ini, gitu loh. Bukan nggak ada rendah hati, kamu soalnya ngasih ngomongin juga ngarang-ngarang semua ayat, kamu ngarang-ngarang semua. Ngarang apa? Nih. Aku bilang 4 ayat 4 kan betul loh. Manusia hidup bukan dari roti saja. Ya. Artinya butuh roti enggak? Butuh. Bodoh kamu. Mereka burung pipit aja dikasih makan yang tidak ada pikiran coba. Nah, artinya apa? Kalau burung pipit aja dikasih makan sama Tuhan, kalau kita ngelihat sesama, kita harus meneladani teladan Tuhan Yesus. Kalau burung aja dikasih makan, masa orang nggak dikasih makan? Tidak, hal utama yang perlu dilakukan bukan itu. Balik lagi, ini ayat salahnya di mana? Coba saya mau tanya kamu nih. Coba kamu cari pendeta. Kalau ada pendeta yang ngomong bahwa kita tidak usah kasih makan, ya saya akan jadi Islam. Saya tidak ya, bilang tidak kamu usah tunjukkan kasih ayatnya makan. di Matius 25 ini, ya bahwa tidak boleh ngasih makan, bahwa ini salah. Jangan Ya, dikasih makan. kamu cari pendeta yang mengatakan bahwa ajaran saya salah. Ya, Itu wah itu berarti ajaran sesat itu. Yang mana yang sesat? Jangan dipelintir. Yang mana yang sesat? Yang mana yang salah? Yang saya lakukan ajaran Tuhan Yesus. Ini perintah Tuhan Yesus. Kamu pelintir apa lagi? Hanya iblis yang memelintir firman Tuhan. Ya kamu itu iblis. Itu yang pertama. Hanya iblis yang memelintir firman Tuhan. Yang mana salah di sini ajaran Tuhan Yesus? Yang mana yang salah? Yang mana yang salah? Kasih makan itu. Yang utama itu. Yang mana yang salah? Kasih yang mana yang salah? Kalau kamu kamu mau pilih yang mana? Kalau kamu tidak kasih makan, kamu masuk neraka loh. Masuk siksaan kekal itu. Kamu mau yang mana? Ya sekarang bandingkan dengan ayat 28, 19, 20 itu. Ini sudah jelas. Ayat 19, 20 nggak ditulis masuk neraka loh. Matius 28 ayat 19, 20 tidak ada sanksi kamu masuk neraka. Tapi ini mengaku dokter, tapi bedah ayat bikin orang bingung toh. Kok udah bikin bingung gimana? Kamu yang ngawur. Ini sudah ayat-ayat tertulis, kamu mau karang-karang. Masuk neraka itu pengertian orang minta tolong. Maksudnya, dengar dulu. Orang minta tolong sama Paul. Tapi Paul bisa lakukan punya uang tapi tidak mau bantu. Itu baru masuk neraka. Itu maksudnya ayatnya. Mana ayatnya begitu? Nggak ada disuruh. Nggak ada disuruh. Nggak ada. Nah, yang masuk neraka itu pengertian masuk neraka itu maksudnya kalau kita ada uang, kita mampu melihat orang susah kita tidak bantu, ya itu betul masuk neraka. Bukan berarti semua. Kalau nggak beritakan Injil masuk neraka nggak? Makan. Kalau nggak beritakan Injil masuk neraka nggak?
orang kan bicara soal makan tadi, Loh, makanya Pak. jadi pelintir gitu loh. 28 ayat 19 20. Makanya sampai Sekarang saya tanya sama kamu, kalau orang nggak melakukan Matius 28 ayat 19 sama 20, masuk neraka nggak? Ya, Nah iya, kamu aja nggak ngerti. Jangan Nah merasa sekarang saya hebat tanya juga, kamu balikin ke dokter. sini, kamu nggak ngerti. Makanya kamu belajar sama dokter teologi ini loh. jangan Karena merasa kamu nggak jelas, hebat kamu juga, ngakuin iman dokter. kamu aja nggak berani. Aduh, nah inilah. Jangan-jangan kamu sakit jiwa kayak Muhammad. Hatimu Udah, bersih. kamu, oh hati Kamu saya aja bersih jadi- sekali, justru hati kamu nggak Kamu bersih. ditolak Saya sama bersih, makanya saya komunitas nampakkan wajah saya. ditolak kok. Saya tampakkan Di anak komunitas istri itu saya. aja, Kamu mana berani? Ya, Waduh, oke, kamu sudah ngarang 3.000, udah semua, cukup. kamu ngarang, tidak menerapkan ajaran Yesus. Orang tadi bicara soal makan kok. Ya sudah, Pengertian, Mas. bolak-balik. Kamu minggir aja. Nggak bisa jawab. Oke, terima kasih sudah 3.000. Ya, ini mana? Kenapa? Kebakaran jenggot nggak ada. Adanya si Muhammad kebakaran jembut. Sama Abdul Somad, sama ketua MUI. Kebakaran jembut. Nggak ada ya. Udah nggak ada ya. Gitu. Kenapa? Kita berani ngomong. Kalau kita yakin nggak salah, kita ngomong. Ayatnya mana? Tunjukkan mukanya, nggak berani. Simpel kan? Nah, nanti kan teman-teman alap-alap YouTube kan gitu. Nggak berani tambah wajah. Ya, gitu ya. Jadi, harus tambahkan wajah. Kalau kita ngomong harus ada ayatnya. Nah, kesempatan saya, kan? Kesempatan saya untuk membongkar semua yang dia ngomongin si Daud itu. Sekarang dia mau mengakui iman aja dia nggak berani. Ngakuin imannya aja nggak berani. Nanyanya bolak-balik saya salah-salahnya di mana aja dia nggak bisa tunjukkan salahnya di mana. Nah, ya ngomong dia ngarang salahnya di sini saya tunjukkan ayatnya ini. Masih makan katanya salah kan goblok. Hanya orang goblok. Bahkan Islam pun kalau bilang ngasih makan salah goblok ini. Coba kamu tanya sama Menteri Agama. Ya kalau kita ngasih makan orang salah nggak? Kalau Menteri Agama bilang salah itu memang Menteri Agama tolol itu. Kan kamu bilang sama Gilbert ngasih makan orang salah nggak? Kalau Gilbert bilang salah berarti Gilbert tolol. Nah, sekarang kalau ditanya ya kan kasih makan orang nggak salah kata Gilbert. Lalu kenapa kamu nggak kasih makan orang? Kan begitu kan dibalik tanya. Kenapa jam tanganmu nggak dijual buat kasih makan orang-orang di sekeliling gerejamu? Kan begitu. Ini lumayan ya. Kita sengaja buat naikin supaya 3.000 tadi sengaja saya. Ya kan karena bayar rame. Oh, saya kemarin kata goblok dari tadi dia memang goblok ya. Tadi kan saya juga ya, emang dari tadi kan saya bilang kamu goblok, Muhammad goblok. Terus saya bilangin kamu goblok dari tadi. Kenapa goblok? Kan memang goblok. Pak, Matius 5 bilang, Pak, jangan mengatakan bodoh kepada saudaramu. Abdul si Daud itu bukan saudara saya. Ya, bukan saudara saya. Jadi saya nggak apa-apa ngomongin dia karena dia bukan saudara saya. Gitu ya.